memenuhi kewajiban saya bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gemah Lipa Repera. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siwi-siwi bagi seket selet pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Kemudian juga kami berubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami berubah menjadi 350 miliar. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi. Pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Celik putih, selak herang, caang bulan 14, jalan gede sasapuan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, kaluhur sihungan, kehandap akaran, lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa. Assalamualaikum, sampurasun wilujeng enjing, wargi Jabar, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita doakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah diberikan ketabahan dan diberikan ketawakalan. Dan musibah itu terjadi juga sebenarnya kalau diurut karena faktor kelalaian dan tidak terpenuhnya standar penambangan. Bisa jadi penambangnya tidak memiliki kemampuan atau keahlian di bidang itu, sebagaimana saya mengingatkan 3 tahun yang lalu karena saya pernah berkunjung ke sana dan saya meragukan bahwa ini sangat rawan terhadap kecelakaan kerja. Untuk itu pihak pengelola penambangan, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah, harus bertanggung jawab terhadap 14 korban meninggal dunia dan yang lainnya mengalami luka-luka. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istrinya sehingga anak-anaknya menjadi yatim. Dan kemudian insya Allah saya juga akan berkunjung nanti menemui keluarga korban. Dan saya juga sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warganet dimanapun berada atas berbagai atensi, spirit, dan dorongan. Sehingga saya bisa terus bekerja, memberikan layanan yang terbaik. Dan 100 hari kerja yang saya lakukan, saya belum berbuat apa-apa dan belum melakukan apa-apa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kinerjanya 0, bisa jadi memang 0. Tetapi saya lebih baik berangkat dari 0 daripada berangkat dari minus. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Dan saya mohon maaf kepada kawan-kawan sopir angkot di Bogor yang tadinya saya akan berkunjung ke sana jam 1 siang. Tetapi karena ada musibah di Cirebon, saya tidak bisa. Tetapi proses
distribusi uang melalui rekening hari ini akan dilakukan. Dan teman-teman bisa enjoy untuk tidak narik hari ini dan hari besok. Semoga yang berkunjung ke berbagai kegiatan rekreasi di wilayah Puncak bisa berjalan dengan lancar. Selamat berlibur bagi semuanya, salam hormat, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu memberikan sedikit saja manfaat bagi banyak orang. Dan kemudian juga kepada Satpol PP di Kabupaten Cirebon agar kaki limanya ditertibkan yang di arah Cisarua, karena itu menjadi penyebab kemacetan. Jadi kalau kaki limanya agak geser-geser, kemudian ditertibkan, insya Allah tidak akan terjadi kemacetan yang horor dan panjang. Selamat bekerja ya, kita memang dituntut untuk melayani rakyat dengan baik. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Betul, lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Udah apa ini nantangin? Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon longsor. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak orang tertimbun dan tidak terselamatkan. Tahun 2021, saat masih jadi anggota DPR RI, KDM sempat datang ke lokasi untuk meninjau lokasi tambang tersebut. Bisa tunjukin nggak? Saya dari DPR RI, Pak. Bisa Pak di sana Pak? Hah? Di sana tuh Pak. Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak, Bapak bisa nunjukin aja. Nggak bisa Pak, saya lagi sibuk. Oh, nggak bisa. Ya wes, saya sendiri. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya. Dan potensial, ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Dan seharusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan? Masuk. Jadi kalau ini dari atas robin habis. Oh, dikirim ke pabrik batu alam. Yang itu yang tadi air limbahnya ke sungai itu. Iya benar. Potensial. Beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya, sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Kalau kuli itu masuk karyawan perusahaan, bukan. Kuli lokal itu bukan karyawan. Berarti mereka kan nggak punya BPJS, nggak punya asuransi kecelakaan kerja, nggak punya asuransi kesehatan. Udah undercutting Pak. Ya bukan udah beres undercutting Pak, ini udah ngasih tanda suruh istirahat dulu. Hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungi. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Betul, lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Udah apa ini nantangin? Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Berapa orang? Ya? Wes, rugi. Kamu pilih nyawa, pilih apa? Bapak kasih Pak. Ya wes, pulang. Ayo wes. Ayo pulang. Kini tambang tersebut ditutup total oleh KDM yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dupuk Untang, Kabupaten Cirebon. Ternyata sudah pernah diprediksi oleh Kang Deddy Mulyadi dan kejadian. Dan momen berkunjungnya Kang Deddy Mulyadi ini pada saat beliau masih menjadi anggota DPR RI. Banyak yang nyinyir, kenapa waktu Bapak menjabat sebagai gubernur, tambang tersebut tidak ditutup? Anda pikir segampang itu untuk menutup suatu perusahaan misalnya yang sudah berizin tentu saja, makanya mereka bisa beroperasi. Tidak segampang itu. Yang penting Kang Deddy Mulyadi sudah memperingatkan bahwa tambang tersebut rawan longsor dan kejadian. Bapak Aing punya mata batin. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini selain cerdas ya, mempunyai kemampuan ya, atau bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Giliran sudah jadi gubernur Jabar, nutupnya pas sudah jatuh korban jiwa. Kemarin kunjungan ke Cirebon berapa kali Bapak ngapain aja? Ini komentar paling tol. Menurut saya. Ini orang belum sarapan kali ya. Bangun tidur langsung komentar nyinyir seperti itu.
Kalau udah diperingatkan sejak 3 tahun lalu, kenapa pas jadi gubernur Jabar dan kunjungan ke Cirebon nggak dicabut? Kenapa berani cabutnya pas udah jadi korban? Ini juga ciri-ciri orang yang botol menurut saya. Asal komen, nggak pakai otak. Yang penting komentar, yang penting nyinyir. Karena tambangnya sudah berizin, jadi tidak sembarangan untuk mencabut. Harus diusut siapa yang berani kasih izin. Tadi kan Kang Deddy Mulyadi sudah memberitahu pihak siapa-siapa saja yang bertanggung jawab atas kejadian ini. DVD pertama adalah video pendek 100 hari kinerja Kang Deddy Mulyadi. Itu kerja nyata, bukan omong-omong doang. Kerja nyata, benar-benar dilakukan, benar-benar dijalankan, dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah Jawa Barat. Jadi kalau ada yang masih nyinyir Kang Deddy Mulyadi hanya gubernur pencitraan, gubernur konten, berarti yang punya masalah di sini bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi Anda yang punya masalah. Masalah Anda harus bereskan, pikiran harus Anda jernihkan. Jangan jadi orang yang tukang nyinyir. Ingat, kalau Anda jadi orang yang tukang nyinyir, tukang marah-marah, punya dendam, penyakit iri hati, jangan salah kalau Anda nanti tiba-tiba sakit. Kenapa? Penyakit itu kan dari pikiran. Kalau kita punya sifat iri hati, dengki, dendam, amarah, maka itu akan berakibat buruk kepada tubuh kita. Marilah kita berpikir positif. Apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jawa Barat. Survei membuktikan Gubernur Jawa Barat berada di puncak tertinggi yang memiliki kinerja paling baik. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Sebagian warga DKI Jakarta pengen pindah ke Jawa Barat. Belum lagi dari provinsi-provinsi lain. Banyak juga video-video seperti yang kita sudah saksikan bersama. Pujian-pujian yang diberikan oleh netizen di luar Jawa Barat atas kinerja dari Kang Deddy Mulyadi. Karena mereka memiliki pikiran yang positif. Tidak seperti Anda yang kerjaannya hanya menjadi tukang nyinyir. Sama seperti orang ini yang saya akan putar videonya. Ternyata rekam jejaknya sangat buruk. Kalau saya jadi gubernur DKI, saya bisa gaji 10 juta per kakak. Eta omong mereka deblu uruskeun we Jawa Barat, urus Jawa Barat. Pengangguran loba di Jawa Barat, kemiskinan merajalela. Ya, ulah ayo benyeun konten babagi duit. Konten babagi duit malah menganggeskeun kemiskinan. Programna naon norek dilakukeun. Tah tarik ye kumaha carana ye investor teh bisa ngainvestasikan duitnya di Jawa Barat supaya kebuka lapangan pekerjaan. Ya, terus UMR di Jawa Barat, ya, di daerah Cianjur, Bogor, kumaha supaya naik ya, perekonomian masyarakat ge naik, pedagang kadorong, sadiakeun lapangan pekerjaan, tertibkeun PKL sadiakeun tempat ya jeung dagangna, kan ulah dibukbak we hungkul aya tempat dagang teh disadiakeun. Itu ieu mah kumaha ngurusan di Jakarta. Di Jawa Barat gican kaurus. Bos, pejabat itu digaji rakyat buat cari solusi, buat kerja. Ngapain rakyat cep repot-repot nunjuk pejabat, ya kan? Gaji pejabat, kalau solusi ditunjukin sama rakyat. Begini, lu nggak terima misalkan pejabat dikritik. Mikir, lu kalau naik kuda, ya, lu suruh kuda itu lari, gak bakalan lari kalau lu cuma elus-elus. Lu cambuk tuh kuda biar dia lari, ya kan? Nah begitu pula pejabat. Apa nih yang menjadi permasalahan bangsa dan negeri ini? Moral etika, perbaiki moral etikanya, ya kan? Pendidikan akhlaknya diperbaiki. Terus apa lagi? Oh ternyata rusak akhlak nih dengan judul, terus narkoba, miras, ya kan? Nah berantas tuh semua, ya kan?
Lalu apalagi kemiskinan merajalela, pendidikan banyak ya anak-anak sekolah yang berhenti di tengah jalan. Selesaikan itu, cambuk dengan kritik, jangan diam jadi rakyat. Pak Dedi, aku tinggal jalan Batur. Oh Neng, sabarnya, gelis, bager, pinter. Bapak nak nuju ngonten nu alus-alus heula. Anu gorena mah disumputkeun. Kata pendukungnya mah, ini gubernur rasa presiden gitu. Nah, tapi kalau menurut gua nih orang Jawa Barat gitu. Ya, orang Jawa Barat nih gua. Bukan orang luar. Udah teringat dari aku. Ini gubernur bukan gubernur rasa presiden, tapi rasa artis, ya kan? Banyakan syutingnya, banyakan manggungnya. Tapi belum berasa hasil kerjanya. Pengangguran masih banyak, kemiskinan masih merajalela. Begal di mana-mana. Well, Yang mengikuti kasus Tenovi pasti ingat dong, si Kang Telor ini mempunyai rekam jejak yang buruk menurut saya. Karena saya juga pernah up kasus Agus Dunasi dan juga Tenovi. Si abang ini sepertinya orang Jawa Barat juga ya, yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Kalian sudah mendengarkan kritikannya seperti apa dan banyak gak nyambungnya. Contohnya, udahnya harus dicampur dulu baru mau jalan. Itu perumpamaan yang salah total. Tidak semua kuda dicampur dulu baru mau jalan. Ada yang jalan sendiri. Dan seperti itulah Kang Deddy Mulyadi. Atau mungkin si abang ini sudah punya pikiran yang negatif gitu ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selalu salah di mata dia. Si abang ini dulu waktu kasus Tenovi ya, mendukung Tenovi. Dan habis-habisan menghujat Agus Donasi. Terus kata Tenovi, pada saat ada pertemuan di suatu tempat, temuan antara kubu Tenovi dan juga Agus, si abang ini ke sana bertemu dengan Tenovi. Dan kata Tenovi, diduga abang ini minta uang karena sudah memberikan dukungan katanya kepada Tenovi. Tapi ditolak guys, tidak dikasih uang. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Si orang ini yang tadinya memberikan dukungan kepada Tenovi, balik lagi dong mendukung si Agus dan mencela Tenovi, menghina Tenovi, jelek-jelekin Tenovi. Pertanyaannya, apakah orang seperti ini omongannya masih bisa dipercaya atau tidak? Kalau saya sih nggak percaya sedikit pun. Omongannya standar-standar aja, isinya kritikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Pengangguran masih banyak, begal masih banyak. Anda pikir untuk menata provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya sekitar 40 jutaan itu gampang? Anda pikir gampang seperti membalikan telapak tangan? Tidak. Kang Deddy Mulyadi baru 100 hari kepemimpinan loh, tapi sudah banyak gebrakan. Seharusnya Anda itu mengkritik gubernur sebelumnya. Jadi si abang ini dipastikan salah alamat guys. Jangan kritik Kang Deddy Mulyadi dong, kritik gubernur sebelumnya. Kemana saja mereka? Kenapa pengangguran masih ada? Tapi di tangan Kang Deddy Mulyadi perlahan-lahan semua diperbaiki. Dan tentu saja semua programnya itu untuk kepentingan rakyat. Kritik sih boleh, tapi ada dasarnya juga. Jangan asal menjadi tukang kritik, tapi isi kritikannya itu tidak berkualitas sama sekali.